Pertanyaannya sederhana, jawabannya yang tidak sederhana jawabannya. Ya. Hidup itu emang cuma satu bab itu, gimana dapat rahmatnya Allah. Pertanyaan luar biasa itu. Ada banyak ayat dan beberapa sunnah yang langsung berujung kepada rahmat. Itu dicari ya. Yang pertama misalnya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sebenarnya rahmat Allah itu dekat sama orang-orang yang muhsinin. Nah, muhsinin itu apa aja? Nah, jadilah, ini poin pertama, jadilah orang muhsin. Maka insya Allah akan dekat dengan rahmat. Muhsin itu ada 4 makna. Jadi meskipun pertanyaannya sederhana, kata Bapak itu, jawabannya muhsin itu yang paling tinggi seperti sabda Nabi, anta budallah ka'annaka tarah. Itu namanya muhsin. Jadi kualitas ibadahnya seakan-akan melihat Allah atau kau yakini Allah melihat. Makna muhsin kedua itu itqan, yakni bahwa kalau ngapa-ngapain itu benar. Yakni innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Itu makna itqan. Yakni dari sekarang kalau ngapain benar, sholat benar, keluarga gitu, jadi orang benar gitu. Sholat benar, wudu benar, jadi suami benar, jadi istri benar gitu. Apa kewajibanku apa? Aku penuhi. Nggak usah ngitung. Payah mah lo masaknya jelek, gua kurangin, nggak usah gitu. Jadi bener aja. Dia mau ngapain mau terserah. Aku jadi orang bener. Karena orang itu kalau bener, meskipun sebelahnya salah nggak ngaruh. Kita jadi suami bener, istri kita salah, ngaruh nggak? Nggak ngaruh. Karena kamu jadi orang salah, aku jadi ikut salah. Nggak ngaruh. Udah bener kan? Jadi ngapain bener? Jadi jamaah yang bener, jadi makmum bener gitu. Itu namanya ihsan, itqan namanya, apa-apain profesional. Yang berikutnya ihsan itu maknanya adalah berbuat baik umum gitu aja, umum bisa berbuat. Ya nanti terkait makna yang poin kedua, itu ya. Itu maknanya. Ada yang namanya ihsan yang namanya yakni berbuat baik sama baik aja itu namanya termasuk makna muhsin. Berikutnya, jadi yang pertama ditanya gimana supaya dapat rahmat Allah. Yang pertama jadilah orang muhsin. Nah, muhsin itu juga bisa dilihat orang yang suka memberi, menahan amarah, memaafkan orang. Surat Ali Imran. Itu juga maknanya muhsin. Alladzi yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di konteks ini muhsinin sama mutakin sama. Yakni suka infak, suka memberi aja, suka. Ya punya beri, nggak beri. Kalau nggak punya yang beri dari bagian dia. Terus nahan amarah, maafkan orang, jadi nggak terlukahan gitu loh. Mohon Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita sudah Islam lama, apalagi sudah berumur, hati ini semoga semakin lapang. Mohon jangan terlukahan. Dikit-dikit terluka, dikit-dikit sakit hati. Mau kapan nggak sakit hati? Kadang nggak diajar apa sakit hati, nggak disapa sakit hati, nggak dimintain berapa sakit hati, apalagi itu ditegur sakit hati, dikasih masukan sakit hati. Mau ngapain ya nggak sakit hati kapan? Relax aja hidup itu. Jadi lapang. Kamu nggak tahu kalau ada kue udah mengkel, contohnya kue apa yang mengkel? Bubur ya. Orang Betawi suka bikin bubur kan? Bubur jenang tuh. Ditusuk, serut, kita tarik. Ada bekasnya nggak? Ada. Coba kalau bubur itu cair, masih di wajan, kita tusuk, sup, bekasnya nggak? Nah, jadilah hati yang cair, lembut, nggak pernah ketusuk sama orang. Nyalip, nggak kenapa-kenapa, nggak kenapa-kenapa. Bi, balap, nggak ngapain. Abi nggak tersinggung? Enggak. Kenapa? Enggak tersinggung. Enggak. Enggak kenapa? Biarin aja. Orang mau nyalip. Mau dia suka nyalip kan? Mau dia apain gitu? Kan dia pamer. Ya biarin aja pamer. Kan kita nggak terpamer. Ya nggak urusan sama dia.
Orang kayak gini bisa disakiti nggak? Kita sakiti. Bapak kan ke dia cara apa tadi? Ya biarin aja, nggak dia apain, emang kenapa? Ya emang mungkin lagi nggak. Lah kalau nanti minta pendapat, namamu dicatut, ya biarin aja nggak apa-apa. Karena orang tidak mungkin akan berbuat kecuali atas izin, biarin aja. Saya bayangkan kenapa dulu Rasul emang nggak terluka hatinya saking cairnya. Orang kayak gitu kira-kira nyenengin nggak kira-kira? Nyenengin. Lah kalau sak masjid gitu semua enak nggak jadinya? Coba kalau dikit-dikit sakit hati semua. Beda, ribet banget. Nah kalau suami istri sakitan hati semua gimana coba? Tengkar nggak dia? Jadi itu muhsin ya. Jadi yang pertama kembali ke pertanyaannya gimana rahmat Allah? Jadilah muhsin dengan makna. Yang kedua ada hadis Nabi itu yang gampang. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang akan ada di langit, yang ada di langit akan menyayangimu. Jadilah hamba yang penuh empati. Jangan pernah bisa melihat orang susah. Jangan jadi orang julid. Jangan jadi orang sadis, jahat. Bukan itu orang mukmin. Melihat kucing kakinya nih ditolong. Ada burung nggak bisa terbang, bisa terbang. Kasihan burung. Jangan disengker, kasihan. Lepas aja. Kalau disengker pasti dikasih makan bener. Apalagi ada wanita, kasihan, kasih duit. Bukan wanita digodain, kasih duit. Apalagi ada anak. Pokoknya mukmin itu seperti Rasulullah SAW gitu ya. Kan nggak bisa ngelihat orang susah. Kata Khadijah tentang Rasul, bahkan sebelum jadi Nabi, engkau ini orang yang memuliakan tamu, menyambung rahim, menolong orang lemah. Jadi nggak bisa ngelihat orang lemah. Gitu. Dikasih aja, kasih aja. Nah itu terjadi, kenapa kok gitu? Karena hatinya lembut. Orang itu kalau hatinya lembut, jarang dosa, banyak taubat, banyak dzikir, itu nggak pernah bisa ngelihat orang sedih, nggak pernah. Jadi maunya itu nolong gitu. Itu yang namanya al-mu'minu alifun ma'luf. Orang mukmin itu lembut, jinak gitu. Ada aki-aki mau ke masjid susah banget nih. Dipegang, aki aku tolong. Ada aki-aki ke kamar mandi kan bahaya tuh. Bagi sini banyak aki-aki kan. Aduh, jatuh gitu. Tolong aki. Oh, kalau gitu khusus aki-aki tempat wudunya aku dekatkan ke pintu supaya dia wudunya nggak usah ke belakang-belakang. Orang kalau punya empati punya cara itu untuk menolong orang tuh. Apalagi ini. Itu. Ya. Jadi jadilah orang yang penuh empati. Mereka di luar sana namanya altruisme. Punya empati yang sangat tinggi kepada sesama, bukan lagi sama kepada hamba Allah. Ada kisah ini, salah satu pendiri pondok saya, Kiai Yusuf. Jadi pondok saya itu didikan 1926. Kalau pondok keluarga saya agak awal. Kalau ini pondok yang saya dari kecil di situ. Karena saya kan besar. Pondok yang tinggalnya itu setelah kemerdekaan masih. Nah pondok ini pondok tua. Sebelum kemerdekaan sudah didirikan. Salah satu namanya Kiai Haji Yusuf. Itu kan kalau musim padi, itu kan burung banyak. Kan orang pakai orang-orangan kan. Karena kan, itu kenapa? Itu burungnya nggak dibikin orang. Biarin aja. Kasihan. Nah kalau semua petani itu gurak ya, mengusir burung, terus burung itu makannya di mana? Biarin aja makan di tempat kita kok. Jadi khusus sama Pak Kiai boleh dimakan sama burung. Keren nggak? Keren banget. Makanya suka sama kalau ada kucing masuk ke rumahmu kok sampai naik meja, pertanda kau super pelit. Karena kucing itu tidak mungkin naik meja kecuali lapar. Jadi kalau kucing masuk rumah sadar, berarti sedang minta, mesti makan. Dan kucing itu nggak rakus, nggak kayak orang-orang. Kalau dia udah makan, pasti pergi. Atau dia tidur di tempat situ. Kucing tidak punya gudang. Saya nggak kayak orang-orang yang lagi kondangan tuh, habis makan, ngambil tuh barang masukin tas. Kagak. Jadi irhamu man fil ardh. Jadilah hamba yang penyayang. Nanti Allah akan
sayang. Nah, salah satu kisah kecil tadi nggak tega kan lihat ada tangganya susah, dikasih udah gitu aja bisa. Ya semampunya kita apa. Nah, itu termasuk mengundang rahmat Allah. Termasuk mengundang rahmat Allah itu taubat. Makanya tadi rajinlah bertaubat. Itu mengundang rahmat Allah, ampunan baru rahmatnya Allah. Mungkin itu kira-kira jadilah orang muhsin. Nah, itu yang paling luas maknanya. Muhsin di makna ketiga sama dengan muttaqin, ini taat beragama. Terus kasih sayang sama sesama. Terus apa lagi? Rajin bertaubat. Dan secara umum ya udah jadi orang baik full itu insya Allah mendapatkan rahmat Allah.